Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu ya. Jadi tuh kali ini gue bakal ngasih jawaban apa pula nih, ngasih jawaban tentang kayak gini permainan kedua gue. Pertanyaannya bagaimana cara masuk dan keluar dari TKP, siapakah pembunuhnya, trik apa yang digunakan, kayak gitu-gitu. Kita baca dulu. Ini sebenarnya kalau gue bilang nggak ceritanya itu kayak kurang sempurna gitu loh, entah kurang sempurna atau pikiran gue belum sampai di sana gitu. Misteri ruang tertutup, korban bernama kayak gue ingetin di sini itu nama tempat atau yang lainnya itu fiksi alias dari pikiran gue sendiri, imajinasi lah kayak gitu. Korban bernama Cheng Olivia. Bukti yang menyatakan kalau si korban dibunuh kursi yang jauh dari posisi mayat. Kan biasanya ini gue berpikiran kalau kan senjata pembunuhnya juga nggak ada. Gue pikir gue bikinin tuh kayak bunuh diri, anggap aja kayak gantung diri gitu loh. Kan biasanya kan kalau gantung diri itu buat alas, bukan buat alas, kayak buat naiknya gitu. Terus abis itu kayak antara dijatuhin atau dia loncat gitu, kan bisa kayak gitu ya kan. Bukan bisa sih, emang harusnya kayak gitu. Tapi ini anehnya si kursinya ini jauh dari posisi mayat, yang misalnya jauhnya itu kayak 2 meter gitu. Kalau kayak semeter mah kayak ya masih bisa lah, kayak masih bukan masih nyangkut di pikiran akal sehat kayak gitu guys. Dan juga bukti keduanya itu terdapat obat tidur dalam tubuh korban. Kan biasanya kalau gantung diri itu kan ya kayak ngapain gitu loh, ngapain bikin bukan ngapain bikin sih anjir, ngapain ribet-ribet kayak masukin obat tidur gitu loh gitu guys. Saksinya itu seorang saksi melihat siluet itu kayak bayangan hitam, anggap aja kayak setan lah ya. Tapi itu manusia ya, bukan setan gitu, ngerti kan, ngerti lah. Seorang saksi yang melihat siluet pada saatnya berlangsungnya pembunuhan kayak gitu. TKP tempat kejadian perkaranya itu di kamarnya. Kematian korban pukul 1 siang. Tersangka Haneda Kauri, pekerjaan pegawai di salah satu restoran. Alibi, ada seorang yang membuktikan bahwa Haneda ini berada jauh dari TKP pada pukul segitu. Motifnya ini diselingkuhi, anjay, didoain anjay. Hubungan dengan korban mantan atau bukan anggota keluarga. Di sini juga dijelasin ini, aduh, bukan itu anjir. Ini guys, kayak gini. Polisi menduga bahwa pelaku anggota keluarga. Pelaku adalah kosakatanya aja kurang loh anjir. Di TKP tidak ada celah untuk masuk atau keluar anjir. Kayak gitu guys. Masuk atau keluar selain didobrak. Terus yang kedua itu sangkanya Koki Toto, pekerjaan koki di salah satu restoran. Alibi dia tertangkap kamera CCTV di restoran tersebut pada pukul itu guys. Oke, kan lagi aja nih, jadinya nggak boleh guys, nggak boleh banyak, harusnya ini harus dengerin dulu gitu. Sebisa mungkin jangan sampai
ada suara gitu, kayak anggap aja kayak menghayati gitu. Terus jawab juga setiap lantunan azannya. Oke, ntar ya guys, gue jeda ya guys. Tadi udah sampai mana? Oh ya, tadi sampai Kauki Toto ya. Kerjanya itu koki di salah satu restoran. Alibay dia tertangkap kamera CCTV di restoran tersebut pada pukul 07 sampai 21, jam 7 sampai jam 9 tuh guys. Motifnya hutang, hubungan bukan anggota keluarga. Jadi ini udah kerekam belum sih ya Allah. Jadi si Haneda Kauri ini dibuang dari daftar tersangka sama Kauki Toto. Nih Chow gimana sih bacanya, gimana? Aku nggak ngerti, gue bukan orang Cina. Pekerjaan ini dokter di klinik dekat rumah korban. Bisa aja gitu loh, kan ini juga ada obat tidur gitu guys. Alibi terlihat oleh seseorang pada pukul 14.00 sampai 15.00, jam 2 sampai jam 3 itu di saat terjadinya pembunuhan tersebut gitu. Motifnya dendam terhadap korban. Motif dendam terhadap korban pada korban karena membuat pacar korban bunuh diri. Ya bisa aja kayak disudutkan gitu loh. Pula ini bisa kayak gitu guys. Hubungan dengan korban, anggota keluarga. Chow ini bisa aja masuk daftar tersangka, tapi kan karena kata polisi bukan tersangka itu dari anggota keluarga kayak gitu guys. Suzuki Honeimon, anjay. Pekerjaan merawat di salah satu terlihat oleh beberapa orang yang jauh dari TKP pada pukul gitu guys. Pelaku pemerasan. Aku pusing ya. Jadi tuh si siapa namanya, si Olivia ini ternyata korban dari pemerasan gitu loh. Akai Susu, jadi ini bukan tersangka. Akai Susu tukang OB. Alibi tidak ada alibi itu guys. Motif korban palak dari si korban. Gimana sih maksudnya? Anggap aja dia itu kayak adik atau kakaknya gitu. Adik atau kakak dari Cheng Olivia ini gitu guys. Pusing benar. Itu bisa aja jadi tersangka karena tidak ada alibi. Motifnya juga lumayan bisa cocok. Pengangguran. Motif alibi tidak ada. Hubungan dengan korban adalah anggota keluarga gitu guys. Di TKP tidak ada celah atau masuk atau keluar selain didobrak, dan polisi menduga bahwa pelaku anggota keluarga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara masuk dan keluar dari TKP? Kalau ini sih ya banyak caranya, mulai dari trik benang. Iya tuh, mulai dari trik benang. Trik benang itu kayak apa ya? Bisa aja beli benang jahit atau benang apalah yang tipis. Habis itu kan biasanya kan kalau kunci itu kayak ada lubang buat dibawa-bawa, kayak dipakai buat gantungan kunci kayak gitu. Itu kan bisa aja ya, itu bisa aja kayak gitulah.
apa sih jelasinnya, bisa diikat di ujung di salah satunya, habis itu ditarik dari bawah. Kan biasanya kalau pintu itu kan di bawahnya kayak masih ada ruang kecil, itu kan masih bisa buat kayak gitu guys, buat ngelakuin triknya bisa kayak gitu, atau yang lain dari jendela maybe. Nah ya pokoknya di sini tuh kayak nggak dijelasin pintu atau jendelanya itu kayak model kayak gimana kayak gitu, jadinya ya main imajinasi aja, ya masih masih bisa dipikir akal sehat lah kayak gitu. Siapakah pembunuhnya? uh, Pembunuhnya siapa ya? Aduh pusing gua. uh, Ini Cao bisa jadi pokoknya antara Cao 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 atau si Akai Susu. Di si Coco ini kan nggak ada alibi, nggak ada motif, jadinya ya dibuang dari daftar tersangka. Oke guys, apakahnya antara dua itu gue masih nggak tahu, padahal gue yang bikin sendiri. Gigi banget emang. Triknya itu ya banyak sih, kayak triknya ya banyak, lu bisa pakai trik apapun bisa. Misalnya pakai troll, enggak sih, kok troll sih, katrol bisa, tapi kalau di kamar itu kayak pikirannya kayak susah banget gitu loh. Kalau bikin katrol itu kan kayak ribet kayak gitu guys. Jadinya pokoknya antara dua orang itu. Oke, mungkin si Akai Susu, maybe yes, maybe no. Cowok-cowok itu kan bisa aja, ya pokoknya antara dua orang itulah. Gue nggak tahu siapa sebutan pasti, iya sebutan pasti oleh si pelaku, pokoknya antara dua itu guys. Oke. Trik apa yang dipakai oleh si pembunuh? Banyak, udah banyak ya anggap aja kayak ya dia udah kayak digantung biasa gitu. Oke guys, ya lu kayak simpel aja, nggak usah kayak terlalu main blowing apa sih ya, pokoknya kayak nggak usah terlalu ngasah pikiran gitu. Ya ambil yang simpel aja, nggak usah kayak ribet kayak gitu loh. Pokoknya ada dua orang itu kan, karena gue juga gue nggak pernah ngelakuin trik tersebut, jadinya gue nggak tahu gitu. Coba ya main aja gitu. Nomor mas gue nih anjir. Nanti ini di sini udah ada yang menyebutkan jawabannya dari Kak Haikal, alumni Saliti, nggak tahu sekarang masuk mana karena nggak ada bekas ini. Salah. Nomor satunya ada racun, dan disitu nggak disebutin kalau di dalam tubuh korban itu ada racun kayak gitu guys. Entah itu cyanida atau yang lainnya maybe. Kok taunya gitu doang aja. Cyanida kalau ketemu asam jadinya gas beracun gitu. Ya maybe yes, maybe no. Tersangka nomor 3 Cao karena cuma orang ini yang kelihatan CCTV usai pembunuhan. Ya bisa aja memalsukan alibi dengan enggak, kalau itu nggak bisa. Oke sih, kayak CCTV itu kan konsepnya kayak live gitu loh, ya gitu loh. Kayak misalnya lu lewat, ya berarti anggap aja ya nggak bisa dipalsuin kayak gitu guys. Ingat kata siapa ya,
Nah tadi gue nonton yang kata analisis militer, nah gitu guys. Tadi di kontennya di komputer. Apa sih? Nomor 3 trik yang dipakai ialah trik ruang tertutup, yaitu nggak salah guys. Terus siapa lagi ya? Terus ini ada tuh, baca sendiri, gua baca cepat aja. Ciao. Obat atau racun? Bukan racun, itu kan nggak ada dijelasin kalau itu racun gitu, bener kan? Tuh guys, karena pekerjaannya itu si Suzuki Honeyman itu pekerjaannya kan perawat, bisa aja dia ngambil itu, bisa kan? Nah, itu guys, KP jelas ada di sini juga kalau salah nih PKI apa PKI anjir, bukan iya bener ya, dia OB tau lah. Pakai susu, memasukkan obat tidur dalam makanan atau minuman. Bukan anjir, pakai susu itu kan ribet nih, ini tuh guys. Pakai susu itu kan nggak ada alibi, nggak temuin pekerjaan tukang OB, ya bisa aja gitu. Tapi yang paling memungkinkan cuma caw atau ya benar Akai susu. Itu gimana? Gue mau masukin Akai Suici tapi takut gitu guys. Tahu lah kan dia kan agen FBI terhebat, bukan terhebat sih ya, pokoknya hebat lah di detektif Conan gitu guys. Oh guys, itu oke. Ntar gue dilihat-lihat aja. Oke guys, ya pada gitu ya mohon maaf aja kalau masih banyak yang kurang. Emang banyak yang kurang sih anjir, mulai dari kosakata, terus kayak bukti belum cukup, belum lengkap semuanya, karena ya gue kondisinya masih kurang fit, jadinya berpikirnya nggak terlalu itu guys. Jadinya penurunan berpikirnya jadi turun beberapa %, gitu guys. Oke, bye bye, sampai ketemu di permainan selanjutnya. Bye bye guys. 50.000 gua masih untung, nggak ada yang ambil. Oke, bye, see you next time.